dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini saya bertugas di SMA Kristen Shalom Terpadu. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Baik. Mulai pembelajaran kita di hari ini, mungkin salah satu dari kalian ada yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Jarang kita berdoa. Satu dari kami dan kami serahkan ke dalam Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, Ibu akan mengabsen kalian, lihat kehadiran kalian. Aristoteles. Hadir Ibu. Hadir. Dari pertemuan yang lalu, ya, kalian telah mempelajari tentang, masih ingat pertemuan yang lalu? Virus. Untuk virus yang lalu? Iya, replikasi virus atau reproduksi virus. Jadi virus bereproduksi dengan berapa cara? Dua cara. Ya, dua cara ada yang tahu. Cara pertama apa? Daun dan Ya, daun, litik dan daun. Ya, seperti ya. Oke, jadi untuk hari ini kamu akan mempelajari tentang bakteri. Ya, apa saja ciri dari bakteri, kemudian bagaimana strukturnya. Nah, nanti kalian akan membuat proyek, ya, 3 dimensinya. Nah, bagaimana alat dan bahan kalian sudah siapkan? Sudah ya. Kelompok 1 ya, Jeremy, Aristoteles, Eva, Wasti. Ini kayak ada kelompok 1-nya. Ya, oke. Kelompok 2-nya Melda, Frida, Ripka, Beson, Reski. Ada? Ada. Semua lengkap. Oke. Kelompok 3, Iren, Yop, Yohana, Santina, Adil, Gracia. Untuk alat dan bahannya sudah lengkap? Sudah. Oke. Kalau sudah lengkap berarti nanti sebentar kalau pada saat pembagian KPD baru kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing dan kalian sedang membuat dimensi dari struktur bakteri. Apa tujuan dari pembelajaran kita di hari ini? Yang pertama menjelaskan ciri-ciri bakteri. Kedua, oke. Yang ketiga, oke. Jadi nanti yang ketiga ini nanti kalian buat proyeknya, membuat model 3 dimensi struktur bakteri. Kira-kira ini gambar apa? Bisa kelihatan tidak? Bisa Ibu. Apa Tidak gambar? bisa. Nata dari koko. Tidak bisa ya? Bisa. Bisa sedikit ya? Ya. Ya, ini apa gambar apa? Nata de coco. Nata dari koko. Ada yang sudah pernah makan? Ada. Gimana biasanya kalian makan? Oh, di kampres. Wah, ada yang dari yang lantai. Iya. Nah, jadi bahan dasarnya adalah air kelapa. Tapi karena dengan bantuan bakteri fermentasi sehingga yang air kelapa yang cair bisa menjadi padat. Ya, padat. Nah, itulah kegunaan dari bakteri. Berikutnya ada kaki nih. Ya. Nah, baru kaki ini ada apa nih? Iya, kakinya tertusuk oleh. Nah, apa yang terjadi? Infeksi, dia mengalami tetanus. Nah, ini juga akibat dari bakteri karena kan kena paku, kemudian kulitnya terbuka, ya bakteri masuk sehingga menyebabkan tetanus, artinya infeksi. Nah, berarti ada bakteri yang menguntungkan, ada juga yang tidak. Iya, ada yang. Nah, apa sih ciri dari bakteri? Kira-kira ada yang sebenarnya bakteri? Tidak. Karena ukurannya besar kan kecil. Ya, ciri-ciri umum ya. Ciri-ciri umum. Coba bisa lihat di kalian punya bahan ajarnya. Nah, dia ukurannya
Ya, prokariota. Biasanya kalau kalian membaca buku ada yang biasa mereka menuliskan prokariotik sama prokariota, prokariotik itu artinya tidak memiliki membran. Jadi ada kalau yang memiliki membran ini berarti eukariotik, eukariota atau eukariotik. Tapi ini kan prokariotik berarti tidak memiliki membran inti. Nah, lanjut berikutnya apa lagi? Ya, kosmopolit artinya ya habitatnya di mana saja, karena di mana saja dia bisa berada, itu bakteri ya. Jadi dia di tempat yang luas di mana saja ya, karena kita tidak bisa melihatnya, jadi kita bisa menggunakan apa alat bantu yaitu mikroskop. Oke, lanjut berikutnya apa ciri yang berikutnya? Mampu membentuk endospora. Ya, mampu membentuk endospora jika lingkungannya tidak mendukung. Artinya kalau lingkungannya tidak mendukung dia untuk bertahan hidup, maka dia membentuk. Itu salah satu adaptasi dari siapa? Iya, dari bakteri supaya dia bisa bertahan hidup. Itu merupakan apa? Ciri-ciri dari Bakteri. ya, ciri-ciri dari bakteri. Oke, untuk berikutnya kamu lihat di struktur bakteri. Strukturnya apa saja di situ? Nah, ada flagella. Kemudian ada lagi apa? Sitoplasma. Lanjut, ada kapsul. Ada apa lagi? Membrane. Kemudian ya, untuk hari ini kamu akan membuat struktur 3 dimensi dari bakteri. Kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Kerjanya ambil untuk membuat 3 dimensinya harus hari ini selesai ya. Jadi jangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan. Kami akan presentasi kelompok 2. Asik kerja kami. Di sini kami akan presentasikan hasil pembuatan proyek 3 dimensi kami. Dan di sini nomor 1, coba kita lihat yang nomor 1 itu namanya flagella. Yang nomor 2 itu sitoplasma. Ketiga kapsul. Yang 4 inti sel. Kelima Boleh dipegang kalau memang agak. kelima nukleoid. Keenam membran sel. Ketujuh ribosom. Ke-8 ini namanya pili. Dan ke-9 pasin. Apa? Pasin. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa gunaan dari dinding sel? Sebagai pelindung dan pemberi itu. Itu sebagai pelindung. Jika ada pertanyaan, Yang di tim saya nomor berapa? nomor 4 ini. Yang nomor 4 yang bagian mana? Nomor
Ini. Fungsi dari kili yaitu sebagai alat peringatan saat bakteri melakukan konjugasi. Apa fungsi dari flagela? Flagela, yang mana yang flagela ya? Flagela itu nomor 1. Nomor 1 yang mana? Boleh ditunjukkan? Iya. Fungsinya itu sebagai alat untuk penilaian. Aplaus untuk bagus ya, karena sudah membuat karya sendiri, kemudian sudah menjelaskan. Nah, inti dari semuanya ini ya, kita mengambil suatu kesimpulan, bakteri ini dia hanya mempunyai asam nukleatnya yaitu berupa DNA. Kemudian dia bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi dia bagaimana cara dia beradaptasi ya? Kalau kondisi lingkungan tidak menguntungkan, maka dia membentuk namanya spora. Oke, itu spora. Kemudian ada beberapa bagian-bagiannya ya, yang tadi kalian sudah sebutkan, bagian yang ribosom di bagian mana, kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel ya. Jadi kira-kira kalau bakteri ini mempunyai banyak sel atau dia hanya satu sel? Satu sel. Iya, dia hanya satu sel. Makanya ukurannya kecil. Nah, kemudian dia hanya mempunyai satu sel. Karena dia satu sel maka disebut multi atau uni? Uniseluler. Uniseluler. Oke. Kemudian dia memiliki membran inti tidak? Membran inti ada tidak? Tidak. Dia hanya memiliki membran sel. Dia juga memiliki dinding sel. Kalau tumbuhan juga ada dinding sel. Oleh hewan tidak ada dinding sel. Jadi yang hebatnya siapa? Bakteri. Ya. Karena tidak ada yang mau bertanya ya. Ini ada 5 soal. Jadi kalian tinggal jawab saja di kiri, baca baik-baik, kemudian nanti dikumpul. Lanjut, langsung dijawab ya. Ini nomor 1. Perhatikan ciri-ciri organisme. Nomor 2, silakan. Karena 5 soal saja. Ya, lanjut. Terakhir, nomor 5. Ya. Oke. Tunggu lagi. Tulisan dari semua pembelajaran di hari ini, ya, intinya kamu harus mengingat bahwa apa saja ciri dari bakteri. Uniseluler. Bagian apa ini? Kapsul. Ini flagela. Kemudian yang ini ribosom. Yang ini yang cairan di dalam sel. Sitoplasma. Kemudian yang ini dinding sel atau membran sel. Dinding sel. Baru membran sel. Membran sel yang di dalam apa namanya? Itu ada Nukleoid. Iya. Ada tidak membran intinya? Tidak Tidak ada. Seperti itu ya. Sampai di sini. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bakteri ya. Bagaimana cara bakteri berproduksi. Bagian sini. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Mas. Oke. Teman-teman serta Bapak Ibu, kami sebelum mengatur istirahat. Iya, jadi kami berserta dalam doa. Saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.